From you? Yeah, probably. Hai guys, balik lagi di channel Final Movie. Nah, pada kesempatan kali ini nih, Final Movie balik lagi dan bakalan nyeritain ke kalian semua nih seluruh alur cerita film Despicable Me 4. Ya, tapi sebelum itu pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai di mana memperlihatkan Gru dengan 3 minionnya datang ke acara reuni sekolah khusus penjahat, tempat Gru bersekolah dulu, di mana ia memiliki misi untuk menangkap Maxim Lemal. Di dalam, Gru bertemu dengan Maxim yang sedang bersama istrinya, yang dulunya adalah gadis terpopuler di sekolah itu, ialah Valentina. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah mereka mengumumkan penghargaan alumni emas yang jatuh kepada murid favoritnya, yaitu Maxim Lemal. Saat Maxim berpidato, ia menunjukkan bahwa kecoa adalah makhluk hidup paling tangguh yang tak terkalahkan. Yang ternyata, ia telah mengubah dirinya menjadi kecoa emutan. Dengan sigap, Gru bergerak untuk menangkapnya. Tentu saja dengan bantuan dari Liga Anti Penjahat. Get your hands off on me! So long, Maxim! Setelah bertarung, mereka berhasil mengamankan Maxim. Film kemudian berlanjut di mana Gru baru saja pulang dari berbelanja, yang dimana ia disambut dengan hangat oleh keluarganya, dan juga Gru Junior. Ramsbottom datang dan memberitahu kalau Maxim mengirimi Gru pesan dan menyimpan dendam kepada Gru. Dan juga Maxim tahu di mana Gru tinggal dan akan datang untuk menghabisinya. Yang ternyata Maxim telah kabur dari penjara semalam. Gru buru-buru mengemas semua pakaian anak-anaknya untuk pindah dari rumah mereka, yang dimana mereka akan bersembunyi di perumahan Liga Anti Penjahat di kota Mayflower. Bahkan keluarga yang lain tidak diperbolehkan untuk tahu mereka pindah ke mana. Sementara itu, Minion akan dibawa di kantor pusat Liga Anti Penjahat. Film lalu berlanjut ketika Gru dan keluarganya sampai di kota Mayflower, tempat persembunyian yang telah melindungi para agen Liga Anti Penjahat selama beberapa dekade. Saat sampai di rumahnya, ada seorang anak perempuan yang mengintip dari jendela tetangganya. Demi keselamatan mereka, keluarga Gru harus menggunakan identitas baru, yang dimana Gru adalah seorang penjual panel surya bernama Chet, sedangkan Lucy adalah penata rambut di salon kelas atas. Dan mulai sekarang mereka tidak boleh kelihatan terlalu mencolok karena nyawa keluarga dipertaruhkan di sini. Dan Liga Anti Penjahat akan mengabari jika semua telah aman, dan prioritas utamanya adalah untuk menangkap Maxim Lemal. Scene berlanjut di markas Maxim yang dimana semua pasukannya adalah kecoa. Di mana Maxim berencana untuk mengambil Gru Junior. Dia merasa sangat dipermalukan oleh Gru di depan semua alumni sekolahnya. Hari baru keluarga Gru di Mayflower pun dimulai. Saat akan mengantar Margo, Gru menyempatkan untuk menyapa tetangganya, Perry Prescott, yang dimana ia adalah seorang owner dari dealer terbesar di sana. Dan anaknya yang bernama Poppy. Gru pun mengantar Margo untuk hari pertamanya sekolah di tempat baru. Scene berpindah di kantor Liga Anti Penjahat, di mana para minion sedang bersenang-senang dengan alat-alat di kantor pusat. Setelah itu, 5 minion terpilih akan dijadikan kelinci percobaan serum Super Liga Anti Penjahat, yang dirancang untuk mengubah mereka menjadi agen elit yang memiliki kekuatan dan kemampuan di atas manusia fana. Kelima minion memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang super kuat, mata laser, elastis, menjadi batu dan kebal, dan juga yang terakhir adalah super powernya bisa terbang. Mereka dijuluki pasukan Mega Minion. Di tempat lain, Lucy mengantar Edith dan Agnes ke kelas karate,
Di sana, Agnes yang tak mau berbohong tentang nama palsunya akhirnya dihukum yang membuat Edith marah dan melawan senseinya. Di mana di situ senseinya dipermalukan oleh Edith. Sementara itu, di salon, Lucy memulai kerjaannya dan menata rambut pertamanya, yang dimana ia mengacaukan rambut pelanggan pertamanya tersebut. Beralih di markas Maxim, ia telah membuat senjata transformasi super canggih dan siap untuk mencari keberadaan Gru untuk menculik Gru Junior. Sementara itu, Gru yang sedang menjemput Margot terlihat kelelahan setelah mengurus Gru Junior. Margot juga mengalami hari buruk di sekolah barunya tersebut. Pada malam hari, Gru yang sedang buang sampah telah ditunggu oleh Poppy yang mengetahui identitas aslinya. Tetapi Poppy tidak akan menyebarkannya dengan syarat Gru harus membantunya dalam sebuah rencana pencurian. Film kemudian berganti di kantor pusat Liga Anti Penjahat, yang dimana para Mega Minion akan dikirim untuk pelatihan dunia nyata. Dan jika mereka lolos, maka mereka resmi menjadi senjata rahasia Liga Anti Penjahat. Sementara itu, di depan rumah, Gru menyapa tetangganya yang dimana Patsy, ibu dari Poppy, meminta mereka untuk bergabung dalam permainan tenis besok. Gru yang sebenarnya tidak bisa bermain tenis, mencoba untuk berbaur dan menyetujuinya. Setelah itu, Gru mendapat surat dari Poppy yang menyuruhnya untuk pergi ke rumah pohonnya. Sedangkan di tempat lain, Maxim dan Valentina terus mencari keberadaan Gru. Dan di sini kita tahu kenapa Maxim terus membenci Gru. Itu karena pada masa lalu di talent show di sekolah mereka, Maxim yang telah latihan dengan matang siap untuk tampil memukau malam itu. Namun semua sirna karena Gru mengambil lagu yang akan dibawakan oleh Maxim dan mengira Gru sengaja melakukan itu untuk mempermalukan Maxim. Tapi tiba-tiba pesawat mereka kehabisan bahan bakar yang terpaksa harus mengisi di sebuah gas station. Tapi kartu Maxim terus di-reject yang membuatnya marah. Saat ke dalam, ia dibuat kesal dengan pemilik gas station itu dan Maxim menembak pria itu dengan senjata transformasinya yang membuat pria itu menjadi kecoa mutan. Film kemudian berlanjut bersama Lucy dan anak-anak yang sedang berbelanja. Dan tanpa disengaja, Lucy melihat wanita yang rambutnya ia rusak waktu di salon. You fraud! Get over here. Oh, hairdresser! Get back here! Gotta get out of here. Here! Scene berlanjut di rumah pohon Poppy. Gru datang dan Poppy memperkenalkan dirinya sebagai penjahat. Lalu, ia meminta Gru untuk membantunya dalam rencana mencuri di sekolah lamanya Gru. Dan yang akan mereka curi adalah Lenny, musang madu, maskot dari sekolah tersebut. Yang dimana sekolah itu adalah sekolah impian Poppy sejak dulu. Dengan melakukan pencurian itu bisa membuat transkrip penjahatnya terlihat keren. Awalnya, Gru tidak mau membantunya untuk mencuri luak madu tersebut atau si Lenny. Tapi demi keselamatan keluarganya dan data pribadinya tidak terbongkar, ia terpaksa ikut dalam rencana Poppy. Di sisi lain, Mega Minion memulai aksinya untuk menjadi pahlawan di kota. Makan upulmu ya. Jalani. Tariscuta. Ciao. Ni hao la bouquet. Arigato. Karena kekacauan yang mereka buat, Ramsbottom menganggap eksperimen tersebut gagal dan mempensiunkan para Mega Minion.
Sedangkan Poppy, Gru, dan tim sampai di sekolah untuk melancarkan pencurian maskot sekolah. Tetapi saat mau masuk, ia malah membawa tas yang berisi Pampers dan susu milik Gru Junior. Dan sialnya, tas peralatannya tertinggal di balon udara yang terbang menjauh. Dan dengan peralatan yang ada, Gru tetap bisa melakukan aksinya. Ketika berhasil masuk, Poppy tidak fokus karena mengagumi foto dan alat para penjahat hebat alumni sekolah tersebut. Kemudian, ketika mereka berhasil sampai di depan pintu, Gru menggunakan bedak bayi untuk memunculkan laser alarm di ruangan itu. Tapi Gru Junior yang luput dari perhatian merangkak masuk ke dalam ruangan. Untungnya, Gru Junior berhasil mematikan laser alarm ruangan tersebut. Setelah di dalam, Gru berhasil menemukan sangkar Lenny yang disembunyikan. Tapi saat mengambil suntik untuk membius Lenny, Junior membuka kandangnya. Hal itu membangunkan Lenny, yang dimana ia langsung berontak dan membuat Gru malah terkena suntik biusnya sendiri. Dalam kepanikan karena Lenny mengamuk, Poppy tak sengaja memicu alarm darurat dan membangunkan kepala sekolah. Sementara itu, Lenny yang berontak terhentikan oleh Junior yang memberinya makanan. Mereka pun kabur dari kejaran kepala sekolah. Sementara Junior memancing Lenny dengan makanan. Ketika terpojok, Gru berhasil membuat kepala sekolah tersungkur. Mereka pun kabur dengan kereta terbang di luar sekolah. Saat kembali di rumah, Poppy berterima kasih kepada Gru karena ia belum pernah merasakan hal semenyenangkan itu dan tidak akan membocorkan rahasianya Gru. Kembali bersama kepala sekolah, ia menelpon Maxim dan memberitahu kalau mereka sedang mencari orang yang sama, yakni Gru. Karena Gru sempat tertangkap CCTV ruangannya. Dengan cepat, Maxim menuju kota Mayflower. Sementara itu, Gru dan Lucy pergi ke klub tenis yang mereka bicarakan dengan orang tua Poppy kemarin dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Dan juga Poppy datang untuk menemani mereka di rumah. Sedangkan Gru dan Lucy sampai di klub, Gru kemudian diajak bermain bersama yang lain. Kembali di rumah bersama anak-anak, mereka bermain dengan Lenny yang kemudian kepala sekolah datang untuk mencari Gru. Margo langsung mengirimi Gru pesan dan buru-buru Gru memanggil Lucy untuk pulang. Dalam perjalanannya, Lucy langsung menghubungi kantor, dan di kantor pusat dikuasai oleh para minion. Ramsbottom yang mendapatkan info itu langsung mengembalikan para Mega Minion dari masa pensiun. Kembali bersama Gru yang telah sampai di rumah, kepala sekolah memintanya untuk mengembalikan Lenny. Saat itu juga Maxim sampai di Mayflower dan Junior yang kebetulan terpental keluar rumah langsung bertemu dengan Maxim dan diculik. Gru yang mengejarnya dibantu dengan Poppy yang membawa kereta terbang semalam. We got him! Those are very sensitive! What's that? What? Almost there! Ketika itu, Gru Junior telah diubah menjadi kecoa mutan. Valentina yang berada dalam kapal mencoba menginjak Gru dan malah membuatnya terjatuh karena gedung itu runtuh. Gru yang marah karena anaknya diambil langsung duel dengan Maxim. Saat hampir terjatuh, Junior sadar dari pengaruh Maxim dan berbalik melawannya. Ketika itu juga, para Mega Minion datang untuk menangkap Maxim. Semuanya pun berkumpul di sana, dan mereka pun kembali ke rumah aslinya. Di sana, Dr. Novario merubah Junior kembali ke manusia normal, dan Agnes bertemu dengan kambing kecilnya yang terpisah karena pelarian tersebut. Film lalu berlanjut di mana Gru pergi menemui Maxim di penjara dan mengungkapkan bahwa dia memang sengaja mencuri lagu Maxim waktu pentas dulu, yang dimana keduanya akhirnya bernyanyi bersama di hadapan para tahanan di penjara Liga Anti Penjahat. Dan akhirnya film ini pun tamat dengan bahagia. Bagaimana nih menurut kalian? Tinggal komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Katakan aja apa yang kurang, ngomongnya kecepatan, atau videonya yang kurang menarik. Kalian bisa berikan semua di komentar di bawah. Like jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa buat
Selalu tersenyum dan nonton alur cerita film lainnya di channel ini. Terima kasih dan bye-bye.